Akhirnya Bu Indah pun mengalah. Ia tak lagi cerewet atau mengomel supaya para tetangganya tidak pada pulang. Bisa hancur berantakan acara nanti malam jika ia terus membela diri. Hoh, ini semua gara-gara Neya. Setelah dia tinggal di sini hidupku tidak pernah tenang. Gerutu Bu Indah dalam hati. Sementara itu Neya cekikikan di dalam kamar. Suara ribut-ribut dari dapur itu rupanya terdengar sampai kamarnya. Hihihi, rasain. Emang enak? Makanya jadi mertua tuh jangan sadis. Suka benernya beli menantu. Senjata makan tuan kan jadinya. Gumam Neya. Setelahnya Neya pun kembali melanjutkan tulisannya. Untuk bisa update harian, alhamdulillah. Ceritanya sudah dapat kontrak. Semoga bulan depan ia sudah bisa memetik hasil pekerjaannya ini. Seharian Neya tidak keluar kamar. Kebetulan lagi ia tengah datang bulan. Jadi aman karena ia tidak perlu pergi ke belakang, hanya sekedar mengambil air wudhu. Ia juga telah membeli beberapa snack dan roti untuk mengisi perutnya. Jadi ketika berpura-pura sakit dan tidak keluar dari kamar seharian, ia tidak merasakan lapar. Lagian memang zolim benar mertuanya itu, sudah tahu menantunya sakit tapi sama sekali tak ada niatan untuk membawakannya makanan. Dasar, untung aku udah siap siaga. Jadi tidak kelaparan deh. Gerutu Neya yang mulai bosan berada di kamar. Ternyata seharian tidak melakukan kegiatan apapun cukup menyenangkan. Hitung-hitung ambil cutilah setelah hampir 1 tahun lamanya ia terus bekerja di rumah ini. Tumben jam segini Mas Adi belum pulang. Neya melirik jam yang tergantung di dinding kamarnya. Pasti dia pacaran lagi sama tuh cewek garangan. Heran, padahal ada istri cantik dan bohei di rumah, masih aja ganjeng cari pacar baru. Awas aja kalau sampai udah main celup-celupan ke lubangnya tuh cewek garangan. Bakalan ku potong sosismu itu lalu ku jadikan sate. Gerutu Neya kesal sendiri saat membayangkan suaminya pacaran sama wanita lain. Sekarang sudah tidak ada lagi air mata yang menetes di mata Neya. Semua sudah ia tumpahkan di bahu sahabatnya. Pun Neya sudah bertekad untuk menyerah saja. Ia sudah lelah. Tak ada yang bisa ia harapkan dari suami dan keluarga ini. Neya merasa dirinya hanya dimanfaatkan saja. Karena sudah pukul 5 sore, Neya akhirnya pun keluar dari kamarnya. Badannya terasa lengket, jadi Neya memutuskan untuk mandi. Udah sembuh kamu? Apa pura-pura sakit? Hardik Bu Indah yang melihat menantunya baru keluar dari kamarnya. Neya terlonjak kaget. Ia tak melihat keberadaan mertuanya itu. Buru-buru Neya pun mengubah mimik wajahnya. Berpura-pura lesu dan tak bertenaga. Aku beneran sakit, Bu. Ibu tega bener nuduh aku yang tidak-tidak. Gak lihat ini wajahku lemes begini. Dan juga, ibu jahat bener. Gak urusin aku. Gak kasih aku makan. Padahal kan aku jatuh sakit begini karena bekerja keras mengurus segalanya di rumah ibu. Apa jangan-jangan ibu berencana mau membunuh aku pelan-pelan ya? Ucap Neya mulai berakting. Bu Indah pun gelagapan. Ia mulai salah tingkah karena masih ada 2 orang kerabatnya yang masih tertinggal di sana. Aduh kasihan banget kamu, Nei. Bulek Jeti lupa kalau kamu sakit. Indah, kamu ini gimana sih? Mantumu kan lagi sakit. Harusnya diperhatiin dong. Kasih makan dan juga kasih obat. Sarkas kerabat Bu Indah itu. Bu Indah pun mendengus. Ya lupa akuin. Kan seharian ini kita sibuk masak dan bikin kue. Sanggah Bu Indah pada kerabatnya. Indri namanya. Sika. Indri berdecak. Tapi memang benar sih mereka tadi cukup sibuk di dapur. Ya udah, Neya duduk dulu. Biar Bulek ambilkan makan. Ujar Bulek Indri lalu mendudukkan Neya di kursi. Mata Bu Indah melotot saat Bulek Indri mengambilkan sepiring nasi dengan banyak topping lauk. Dri, jangan banyak-banyak. Itu paha ayam kan mau disajikan nanti di asinan. Kata Bu Indah. Lah kan banyak lebihnya Indah. Dimakan Neya 1 potong juga gak apalah. Sama mantu ini. Bulek Indri tetap menyodorkan piring tersebut ke hadapan Neya. Tak hanya itu,
Bulek Indri juga mengambilkan beberapa potong kue dan gorengan hasil masakan mereka tadi. Dri, kok dikeluarin semua sih itu kue dan gorengan? Naya gak bakal habis. Dia kan lagi sakit. Icap Bu Indah beralibi padahal aslinya tak rela Naya memakan semua itu. Memang dasar jiwa pelit memang. Naya habis kok Bu. Kan seharian Naya belum makan. Lagian makan banyak dan minum obat pasti nanti Naya sembuh. Ya kan Bulek? Sahut Naya kemudian mencari pembenaran dari sepupu mertuanya. Nah iya, benar itu. Makan yang banyak ya Naya, supaya cepat sembuh. Tanggap Bulek Indri. Bu Indah tak bisa apa-apa lagi. Ia hanya menatap dengan tak rela menantunya makan enak di rumahnya. Seharian ongkang-angkung di rumah. Ini malah makan enak. Dengus Bu Indah dalam hati. Sedangkan Naya tertawa jahat di dalam hati. Puas rasanya melihat wajah tak bersahabat mertuanya. Alhamdulillah, kenyang sekali. Makasih ya Bulek. Seru Naya setelah menyelesaikan makannya. Sama-sama Naya, udah sana minum obat. Naya mau mandi dulu Bulek, biar badannya lebih seger. Setelah itu baru Naya minum obat. Jawab Naya. Yo wes. Naya pun berlalu. Tak lupa membawa piring bekas makannya ke dapur dan meletakkannya di bak cucian piring. Kayak bos besar aja. Setelah makan tak mau cuci piring. Gerut tubuh Indah. Jangan gitulah Indah. Naya kan lagi sakit. Dimaklumi aja, lagian baru hari ini doang kan Naya tidak ngapa-ngapain. Biasanya si Naya kan yang mengerjakan semuanya. Cetus Bulek Indri. Sudah menjadi rahasia umum kehidupan Naya itu. Banyak tetangga yang merasa prihatin terhadap Naya. Memang sedari dulu, keluarga Bu Indah terkenal akan silit kuningnya, alias pelit dan medit. Dan juga, watak Bu Indah yang cerewet dan juga galak. Bu Indah tak menjawab. Ia melengos saja dari hadapan Bulek Indri. Waktu yasinan pun sebentar lagi akan dimulai. Naya mulai resah. Karena sampai pukul 7 lewat suaminya itu belum juga pulang. Ngelayap kemana sih Mas Adi ini? Gerutu Naya kesal. Naya sudah ikut berkumpul dengan para ibu-ibu yang ikut grup yasinan. Ia mengaku sudah merasa lebih baik setelah istirahat dan minum obat. Kini mereka semua sedang duduk menunggu anggota lain yang belum lengkap. Assalamualaikum. Terdengar seruan salam dari luar. Naya menoleh kemudian matanya melotot sempurna saat melihat suaminya pulang. Bukan perihal suaminya yang pulang yang membuat Naya melotot. Tetapi yang membuat matanya hampir copot itu keberadaan pacar suaminya ternyata turut serta. Waalaikumsalam. Sahut ibu-ibu yasinan berjamaah. Adi mulai berjalan masuk, diikuti oleh Sinta yang berada di belakang Adi. Kemudian Sinta menyalami para ibu-ibu yasinan satu persatu. Apa-apaan ini? Batin Naya merutuk kesal. Wajahnya yang tadi ceria mendadak bermuram durja. Sepet macam jeruk yang telah diambil sarinya. Terkahir, Sinta menyalami Naya. Karena dalam misi sedang berpura-pura buta, terpaksalah Naya membalas salaman si pelakor itu. Bu, kenalin ini namanya Sinta. Dia teman kerja aku di pabrik Bu. Saat tahu ibu ada acara di rumah, Sinta ingin ikut serta. Kebetulan tempat tinggalnya gak jauh dari sini. Gak apa-apa kan Sinta ngikut ngaji? Kat Adi memperkenalkan Sinta. Wah, mulai terang-terangan rupanya. Oke, aku jabanin dah. Batinnya yang mulai kemebul. Mas, dia bukan selingkuhan kamu kan? Celetuk Naya bagaikan petir yang tiba-tiba menggelegar di telinga Adi. Adi dan Sinta pun mulai salah tingkah.